Welcome. Kisah kali ini terjadi di sebuah desa masih di tanah Borneo. Kisah ini diceritakan langsung oleh ibuku waktu beliau masih kecil dan tinggal bersama kakek dan nenekku. Kala itu, kakek baru saja membeli rumah. Kebetulan, rumah yang dibeli kakek pada masa itu berada di dekat sebuah rumah mewah berukuran 20 kali 30 meter. Terbuat dari kayu ulin pilihan. Bisa dibayangkan betapa kayanya keluarga tersebut pada masa itu. Rumah itu milik sebuah keluarga. Sebut saja namanya Pak Sahyun. Pak Sahyun ini memiliki beberapa macam usaha, mulai dari toko-toko besar yang menjual berbagai macam pakaian dan bahan makanan di daerah Kalimantan Selatan. Beliau juga memiliki perkebunan karet yang berhektar-hektar luasnya. Pak Sahyun juga memiliki usaha jual beli karet getah hasil sadapan warga yang dia beli dengan harga murah dan akan kembali dijual dengan harga yang lumayan. Beliau juga dikenal kedermawaannya kepada tetangga atau warga desa di mana beliau tinggal. Bahkan kakek dan nenekku sering diberi sembako dan THR setiap tahunnya oleh keluarga Pak Sahyun. Besok saya akan mengadakan syukuran di rumah, Pak. Saya harap kalian sekeluarga datang ya, Pak, ucap Pak Sahyun ramah dengan bibir tersenyum. Baik, Pak, kami sekeluarga pasti datang, jawab kakekku. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Pak, ujar Pak Sahyun masih dengan bibir tersenyum. Iya, Pak, terima kasih ya undangannya, ucap kakekku. Pak Sahyun mengangguk dan tersenyum, lalu melangkah pergi. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, kakek, nenek dan ibuku pergi ke rumah Pak Sahyun yang berada tak jauh dari rumah mereka. Setelah sampai di rumah Pak Sahyun, kakekku langsung bergabung dengan beberapa orang yang sedang memasak nasi di halaman rumah Pak Sahyun. Sementara nenek dan ibuku masuk ke dalam rumah membantu Bu Sahyun memasak sayur dan lauk pauk untuk syukuran hari itu. Hari itu adalah hari Jumat. Memang setiap hari Jumat keluarga Pak Sahyun selalu mengadakan syukuran. Sini nak, main sama Dahlia, sapa Bu Sahyun ketika melihat ibuku. Dahlia adalah anak sematawayangnya Pak Sahyun. Dia cantik, namun Dahlia agak pendiam dan kalau berbicara kadang tidak nyambung. Kucing, bisik Dahlia pada ibuku. Oh, kamu sudah punya kucing ya? Tanya ibuku pelan. Kucing makan, ujar Dahlia agak meninggi. Kucing, 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 teriak Dahlia berulang-ulang kali hingga akhirnya anak itu menangis. Ibuku yang kebingungan segera berlari ke dapur memberitahukan apa yang terjadi pada Dahlia. Anak itu benar-benar, gumam Bu Sahyun, segera meletakkan sendok sayurnya ke atas meja, lalu berjalan ke arah ruangan
di mana Dahlia sedang menangis histeris sambil meneriakkan kata-kata kucing makan, berulang-ulang kali. Ibuku melihat Bu Sahyu menampar pipi Dahlia, lalu dengan kasar menarik tangan anaknya itu menuju kamarnya yang berada di sudut ruangan. Ibuku terus teringat apa yang diucapkan oleh Dahlia. Selepas sholat Jumat, orang-orang mulai berdatangan ke rumah Pak Sahyun. "Mak, tadi Dahlia bilang kucing makan. Terus dia menangis," bisik ibuku pada nenek. "Dahlia kan memang begitu, nak. Lagi pula dia kan masih kecil. Mungkin apa yang dia maksud itu kucing yang sedang makan. Lalu dia menangis karena kamu tidak mengerti apa yang dia katakan," jawab nenekku sambil tersenyum. Ibuku mengangguk mengiyakan penjelasan nenekku. "Sini Bu, biar saya aja yang membungkus sayurnya," ucap nenekku. Tidak usah Bu, ini mudah kok, biar saya aja," jawab Bu Sahyun tersenyum. Nenekku mengangguk lalu berjalan keluar. "Aneh ya Mah, hampir setiap Jumat Bu Sahyun tidak pernah mau digantikan tugasnya membungkus sayur," ucap ibuku pelan. "Hus, jangan bicara yang macam-macam," tegur nenekku melotot ke arah ibuku. "Maaf," ucap ibuku menunduk. "Jangan, makan, kucing, makan!" teriak Dahlia seraya membuang semua makanan yang sudah tersedia. "Astagfirullah," ucap nenekku. Tiba-tiba Bu Sahyun menarik kasar Dahlia dan membawanya kembali ke dalam kamar. Ibu dan nenekku mengikuti Bu Sahyun yang kelihatan sangat marah tersebut. Sesampainya di dalam kamar anaknya, Bu Sahyun langsung memukuli anak itu. "Sudah Bu, kasihan Dahlia Bu," ujar nenekku seraya menangkap tangan Bu Sahyun yang terus memukuli Dahlia. "Anak ini tidak tahu diuntung. Makanan yang sudah kita siapkan malah dibuang semuanya," ujar Bu Sahyun marah. "Makanan itu masih bisa diganti. Lagi pula di dapur kan masih banyak Bu," jawab nenekku. Bu Sahyun menghela nafas panjang. Kemudian dia melangkah keluar kamar meninggalkan Dahlia, nenek dan ibuku. "Sudah Dahlia, sudah. Dahlia jangan nangis lagi ya," ucap nenekku seraya menyapu air mata Dahlia. "Tega sekali ya Mak, Bu Sahyun sampai memukuli Dahlia. Padahal kan mereka orang kaya, banyak uang untuk mengganti makanan yang dibuang Dahlia," ucap ibuku pelan. "Hus, jangan bicara yang aneh-aneh lagi. Uma pun akan segera marah jika kelakuanmu seperti itu," sahut nenekku. Tiba-tiba terdengar teriakan massa dari luar. Nenekku dan ibuku segera berlari keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi. Suara teriakan itu ternyata berasal dari arah dapur. "Astagfirullah," ucap orang-orang. Suara muntah orang-orang di dapur. "Ada apa ini Bah?" tanya nenekku. "Ada kucing hitam di dalam panci sayur," jawab kakekku sebelum memuntahkan semua isi perutnya. "Astagfirullahaladzim," gumam nenekku seraya menutup mulutnya. Hari itu orang-orang sekampung benar-benar dibuat tidak percaya akan kelakuan keluarga Pak Sahyun yang ternyata di balik kekayaan dan kedermawaannya, keluarga itu telah bersekutu dengan setan dengan pesugihan tumbal kucing hitam. Hari-hari berlalu, namun desas-desus tentang keluarga Pak Sahyun masih hangat diperbincangkan antar warga. "Saya nggak menyangka ternyata mereka melakukan pesugihan. Pantas saja setiap Jumat Bu Sahyun tidak mau beranjak pergi dari tempat panci sayurnya. Ternyata ada kucing hitam di dalam panci itu," ujar nenekku dengan raut wajah yang menunjukkan rasa jijik. "Sudahlah Uma,
Biarlah itu semua dipertanggungjawabkan oleh keluarga Pak Sahyun kepada Allah, kata kakekku pelan. Selama ini kita makan sayur yang ada kucing hitam di dalam pancinya, Mbah. Setiap kali Uma membayangkan tentang hari itu, Uma jadi berpikir, andai Dahlia tidak berulah, mungkin saja kita semua tidak akan pernah tahu apa yang sudah tercampur dengan makanan yang kita makan di rumah keluarga Bu Sahyun, kata nenekku lagi. Sudahlah Uma, jangan membahas masalah itu lagi. Abah jadi tak berselera makan, tegur kakekku seraya meludah. Sejak kejadian panci berisi kucing hitam tersebut, hingga berbulan-bulan lamanya, Pak Sahyun dan Bu Sahyun sama sekali tidak kelihatan keluar rumah. Aku sama sekali tidak pernah melihat Pak Sahyun lagi. Mungkin dia malu karena pesugihannya sudah ketahuan. Begitulah perkataan orang-orang yang sering ibuku dengar. Hingga suatu hari, ada kabar duka dari rumah keluarga Pak Sahyun. Dahlia meninggal, kepalanya pecah, ujar orang-orang. Astaga, kenapa bisa sampai seperti itu? Tanya nenekku pada salah satu warga. Entahlah Bu, tidak ada yang melihat kejadiannya. Menurut keterangan Pak Sahyun, Dahlia katanya terjatuh dari tangga saat mengejar bolanya, jawab warga itu. Astagfirullah, kasihan sekali anak itu, ucap nenekku. Ayo Uma, kita melayat ke rumah Pak Sahyun, ajak kakekku seraya memasang pecinya. Namun warga dan juga kakek nenekku dibuat bingung setelah sampai di rumah Pak Sahyun yang tertutup rapat, seperti tidak ada apa-apa. Kenapa tidak ada orang ya? Tanya nenekku. Mungkin jenazah Dahlia akan dimakamkan di tempat lain, sahut salah satu warga yang berdiri dekat dengan nenekku. Warga pun kembali pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya, sekitar jam 1 dini hari, kakekku merasa sakit perut dan ingin buang hajat ke sungai. Kebetulan, sungai itu berjarak 10 meter di belakang rumah kakek dan sangat dekat dengan rumah keluarga Pak Sahyun. Jadi otomatis dari jamban dapur Pak Sahyun yang luas itu terlihat jelas. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah dapur Pak Sahyun. Apa itu? Batin kakekku seraya mengusap-usap dadanya yang terasa mau copot setelah mendengar suara teriakan di jam-jam segitu. Mungkin cuma kaget karena nginjak tikus, batin kakekku seraya segera menyudahi aktivitasnya. Tiba-tiba saat kakekku pulang dari sungai, dia berpapasan dengan nenekku yang juga ingin pergi ke sungai. Mau aku temani? Tanya kakekku. Nenekku menggeleng lalu berjalan dengan cepat ke sungai. Setelah sampai di rumah, kakekku sengaja tidak mengunci pintu karena memang nenekku masih ada di sungai. Namun saat kakekku masuk ke dalam kamar, ternyata nenekku sedang tertidur pulas di sana. Kakekku menarik nafas berat lalu duduk di samping tempat tidur. Uma, kapan Uma masuk ke rumah? Tanya kakekku seraya menelan ludahnya yang terasa keluh. Ada apa, Bah? Dari tadi saya tidur kok. Mungkin Abah hanya mengigau, jawab nenekku. Setelah mendengar jawaban nenekku, yakinlah kakek bahwa yang tadi berpapasan dengan beliau memang bukanlah nenekku. Keesokan harinya, kakekku jatuh sakit, badannya panas dan selalu meracau tidak karuan. Mah, apakah tidak sebaiknya kita panggil Ustadz dari kampung sebelah? Karena saya rasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Abah, usul ibuku. Ya sudah, kamu pergi ke kampung sebelah ya nak, minta tolong pada Ustadz Azhar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Abah kamu, jawab nenekku. Ibuku lalu mengambil dayung dari belakang pintu. Biar cepat sampai, saya menggunakan perahu ya, Ma.
ujar ibuku seraya turun ke tanah. Ibuku berjalan sambil menusuk-nusukkan ujung dayungnya ke tanah. Sesampainya di sungai, ibuku langsung meletakkan dayung itu ke dalam sampan. Saat ibuku hendak masuk ke dalam sampan, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang kuat mendorong ibuku hingga tercebur ke sungai. Saat itu, hampir saja ibuku mati kehabisan nafas di dalam air. Untungnya, ada seorang warga yang jambannya berada 5 meter dari tempat ibuku tercebur, dan orang itu sempat mendengar jeritan ibuku sebelum jatuh ke air. Ibuku dengan tubuh gemetar diantar pulang oleh warga tersebut ke rumah. Saya ada firasat tidak enak tentang kejadian-kejadian ini yang semuanya hampir berurutan. Nanti saya akan memanggil Ustadz kemari, ujar warga itu pada nenekku. Terima kasih, ucap nenekku. Setelah berkata seperti itu, warga itu lalu pamit pulang. Kesunyian semakin terasa setelah warga itu pulang. Nenek dan ibuku hanya diam, seraya duduk di dekat pembaringan kakek. Mereka berdua seperti enggan mengobrol. Tiba-tiba di kesunyian siang itu, nenek dan ibuku mendengar suara teriakan yang sangat nyaring dari arah rumah Pak Sahyun. Ibuku merapatkan tubuhnya kepada nenekku. Apa itu, Mak? Tanya ibuku dalam ketakutan. Entahlah, Uma juga tidak tahu, jawab nenekku seraya meraih buku Yasin yang ada di atas meja yang sudah mulai lapuk. Tolong! Tolong! Terdengar teriakan minta tolong dari luar rumah. Ibuku semakin merapatkan tubuhnya kepada nenekku. Tolong! Ujar suara itu terbata-bata. Pintu rumah yang tidak terkunci itu terbuka. Di sana ada Pak Sahyun dengan tubuh penuh darah. Astagfirullahaladzim, ucap nenekku seraya berjalan menuju pintu. Ada apa ini, Pak? Tanya nenekku. Mah, makhluk itu ingin membunuhku. Dia mengejarku, dia mau membunuhku. Aku takut. Tolong, biarkan aku masuk, ujar Pak Sahyun terbata-bata. Nenekku mengangguk dan membiarkan Pak Sahyun masuk ke dalam. Bu Sahyun di mana, Pak? Tanya nenekku. Saat mendengar nama istrinya disebut, Pak Sahyun menangis terseduh-seduh. Kemudian Pak Sahyun menggeleng. Hingga malam tiba, Pak Sahyun masih bersembunyi di sudut ruangan. Malam itu, suasananya sangat mencekam. Suara jeritan di rumah Pak Sahyun masih terdengar. Mah, siapa yang berteriak-teriak di rumah Pak Sahyun? Bisik ibuku. Shh, jawab nenekku sembari menaruh telunjuk di bibirnya. Ibuku terdiam dan dalam hatinya terus berdoa. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Assalamualaikum. Suara dari luar pintu. Nenekku berjalan menuju pintu. Waalaikumsalam, jawab nenekku seraya membuka pintu. Alhamdulillah, akhirnya Pak Ustadz datang juga, ucap nenekku. Lelaki berusia 30 tahunan itu tersenyum ramah kepada nenekku. Maaf, kami terlambat datang karena ada beberapa halangan saat di jalan tadi, ujar Pak Ustadz. Iya, tidak apa-apa Pak Ustadz, silakan masuk, kata nenekku seraya mempersilahkan Ustadz Asyar dan 2 orang warga yang bersamanya itu. Mata Ustadz Asyar tertuju kepada Pak Sahyun yang duduk meringkuk di sudut ruangan. Pak Sahyun, tolong kemari, panggil Ustadz Asyar. Pak Sahyun menggeleng. Tidak Pak, jawab Pak Sahyun sambil terus menggeleng. Setelah masuk ke rumah kami, Pak Sahyun langsung duduk meringkuk di situ, Ustadz, ujar nenekku menjelaskan. Ustadz Asyar mengangguk dan langsung masuk ke dalam kamar kakek. Saat itu kakekku menggeram, seperti ada sesuatu di dalam tubuhnya. Astagfirullah,
ucap Ustadz Asyar lalu duduk di samping kakekku. "Tolong minta air segelas ya Bu," kata Ustadz Asyar. Dengan cepat, nenekku segera mengambil segelas air putih di dapur. Setelah dibacakan doa oleh Ustadz Asyar, air itu diminumkan kepada kakekku. Hanya beberapa teguk minuman air tersebut, kakekku langsung muntah-muntah. "Keluarkan semuanya Pak, ayo keluarkan," ucap Ustadz Asyar pelan. Tiba-tiba ada segumpal bulu berwarna hitam yang keluar bersama muntahan kakekku. "Astagfirullah," ucap Pak Ustadz sambil menggelengkan kepalanya. "Apa yang sedang terjadi pada Abah Ustadz?" tanya nenekku. "Beliau sebenarnya tidak apa-apa, hanya saja semua makanan, minuman kotor yang pernah dimakan atau tidak sengaja dimakan telah keluar setelah beliau bertemu dengan makhluk itu," jawab Ustadz Asyar. "Makhluk? Makhluk apa itu Ustadz?" tanya nenekku. Ustadz Asyar menjawab pertanyaan nenekku dengan senyuman. Beberapa saat kemudian, kakekku perlahan-lahan duduk. "Tadi malam sewaktu Abah pulang dari sungai, aku bertemu denganmu. Awalnya Abah tidak mengira kalau yang Abah temui itu bukan Uma. Tapi setelah sampai di rumah, Abah sadar kalau ternyata yang berpapasan tadi bukan Uma. Perasaan Abah tadi malam sangat tidak karuan," ucap kakekku pelan. Saat mereka yang ada di situ sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari rumah Pak Sahyun. "Suara teriakan itu memang dari sore sudah terdengar Pak Ustadz," kata nenekku. Ustadz Asyar berjalan menuju pintu luar. "Ustadz, jangan ke sana," teriak Pak Sahnum. Ustadz Asyar mengurungkan niatnya. Lalu dia melangkahkan kakinya ke sudut ruangan tempat Pak Sahyun bersembunyi. "Memangnya ada apa di rumah Bapak?" tanya Ustadz Asyar lembut. "Makhluk itu ingin membunuhku Pak," ujar Pak Sahyun. "Ceritakanlah Pak, apa yang telah terjadi sehingga makhluk itu ingin membunuh Bapak?" tanya Ustadz Asyar pelan. "Makhluk itu marah karena aku telah gagal memenuhi persyaratan. Dia akan mengambil semua hartaku dan juga nyawaku," ujar Pak Sahyun terisak. "Memangnya syarat apa yang telah diminta makhluk itu Pak?" tanya Ustadz Asyar seraya duduk di sebelah Pak Sahyun. "Aku harus menumbalkan kucing hitam selama 41 Jumat dan membagikannya kepada orang-orang untuk dimakan. Kucing hitam itu harus dimasak hidup-hidup dan dicampur dengan kuah sayur. Tapi sebelum 41 Jumat, aku gagal memenuhi syarat itu Pak," isap Pak Sahyun. "Astagfirullahaladzim. Itulah Pak, kalau kita bersekutu dengan syaitan, mereka akan menagih perjanjian itu sampai akhir," ujar Pak Ustadz. "Bapak tahu, apa yang Bapak lakukan ini tidak hanya membahayakan keluarga Bapak, tapi juga membuat warga di sini jadi ikut memakan sayur yang dimasak bercampur dengan kucing dan tidak seharusnya dimakan Pak," kata Pak Ustadz pelan. "Maafkan saya Ustadz, maafkan saya," isak Pak Sahyun. "Bapak tidak salah pada saya. Bapak harusnya minta maaf pada warga di sini dan juga meminta ampun kepada Allah Pak," ucap Pak Ustadz Asyar. "Saya malu Ustadz, saya malu," ujar Pak Sahyun. Tiba-tiba suara bantingan pintu dari luar. "Mau kemana kau pergi Sahyun?" ujar suara itu. Sosok perempuan berdiri di depan pintu yang ternyata adalah Bu Sahyun. "Dia bukan istri saya. Dia bukan istri saya. Istri saya sudah mati dibunuh makhluk itu," jerit Pak Sahyun ketakutan. Ustadz Asyar berdiri dan berjalan ke arah Bu Sahyun yang sudah dirasuki tersebut. "Kau jangan ikut campur. Aku kesini hanya ingin menagih perjanjian kepada Sahyun," teriak Bu Sahyun. Ustadz Asyar mengeluarkan tasbih dari saku bajunya dan mulai membaca doa. Cih! Bu Sahyun meludah ke arah Ustadz Asyar.
Namun Ustadz Ashar tidak bergeming dan tetap membaca doa. "Jangan ikut campur!" teriak Bu Sahyun kasar. "Lepaskan keluarga Pak Sahyun," ujar Pak Ustadz. Sementara dua warga yang tadi datang bersama Ustadz cuma melihat dari kejauhan. "Ayo Pak, tolong bantu saya memegang tangan dan kaki Ibu Sahyun," ujar Ustadz Ashar memanggil kedua warga tadi. Mereka berdua saling berpandangan seperti enggan untuk menuruti permintaan Pak Ustadz. "Ayo cepat," panggil Ustadz Ashar lagi. Kedua warga itu pun akhirnya melangkah mendekat ke arah Pak Ustadz. "Pegang tangan dan kakinya," perintah Pak Ustadz. Saat kedua warga itu memegang tangan Bu Sahyun, tiba-tiba tangan itu putus. Sontak saja membuat kedua warga itu berlari terbirit-birit masuk ke dalam kamar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu Sahyun sudah meninggal, ujar Ustadz Ashar. "Keluarlah dari jasad itu wahai jin," ujar Ustadz Ashar. "Hahaha. Aku tidak akan keluar sebelum Sahyun mati," jawab Bu Sahyun. "Kau tidak berhak atas nyawa mereka," kata Ustadz Ashar seraya melempar sesuatu ke arah Bu Sahyun. Tiba-tiba tubuh itu terjatuh dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. "Astagfirullah, ternyata Bu Sahyun sudah lama meninggal," ucap Ustadz Ashar. Jangan!" teriak Pak Sahyun. Tiba-tiba Ustadz Ashar segera berpaling ke arah suara teriakan Pak Sahyun. "Astagfirullahaladzim," ucap Ustadz Ashar seraya berlari ke arah Pak Sahyun yang sudah memegang tombak hiasan di dinding. "Kau kira kau sudah menang, Ashar?" ujar suara Pak Sahyun yang sudah berubah lebih serak. Ustadz Ashar mendekati Pak Sahyun sambil membaca doa. "Menjauh dariku, Ashar," teriak Pak Sahyun. Kakekku memukul tangan Pak Sahyun dan tombak di tangannya terjatuh. Suara daging di lengan kakekku tergores kuku panjang Pak Sahyun dan kakekku didorong ke belakang. Seketika itu beliau pingsan. Pak Sahyun mendekati kakekku bermaksud membunuhnya. Namun Ustadz Ashar segera mendorong tubuh Pak Sahyun dan mulai memasungnya. Ustadz Ashar terus membaca surat-surat Al-Quran sambil memasung Pak Sahyun. Hingga tak terasa sudah pukul 5 pagi dan keadaan Pak Sahyuni mulai melemah. Sementara Ustadz Ashar terluka karena terus memasung Pak Sahyun yang meronta-ronta itu. Hingga pagi harinya, dua warga itu pulang dan memberitahukan kejadian di rumah kakekku pada warga lain. Sementara di rumah, kakekku sudah sadar, namun punggungnya terluka karena terkena paku di dinding saat didorong Pak Sahyun. Orang-orang mulai berdatangan ke rumah kakekku. Mereka dibuat takut karena keberadaan jasad Bu Sahyun yang sudah membusuk itu tergeletak di pintu masuk rumah kakekku. Ustadz Ashar melepaskan pasungannya pada tubuh Pak Sahyun. Tolong aku, aku tidak ingin mati," ucap Pak Sahyun hampir tidak terdengar. "Tolong ikuti apa yang saya ucapkan, Pak," ujar Pak Ustadz. Dan kemudian Pak Ustadz mengucapkan 2 kalimat syahadat di telinga Pak Sahyun. Tidak, jerit Pak Sahyun. Dan beberapa saat kemudian Pak Sahyun menghembuskan nafas terakhirnya tanpa sempat mengucapkan 2 kalimat itu. Hari itu warga sempat menguburkan jasad Pak Sahyun dan istrinya. Namun saat warga masuk ke dalam rumah almarhum Pak Sahyun, mereka melihat jasad Dahlia yang sudah membusuk berada di dapur. Dan setelah penguburan jasad keluarga Pak Sahyun, kakek, nenek dan ibuku langsung pindah dari rumah mereka. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.